Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Kita masih dalam seri perenungan mengenai pengharapan, dan saya mengambil satu tokoh Alkitab yaitu Raja Daud. Kita sudah belajar, kita sudah merenungkan di video sebelumnya bagaimana dia disepelekan oleh keluarganya. Tetapi dia tetap berharap kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan memilihnya menjadi raja. Poin yang selanjutnya akan kita renungkan dari Raja Daud ini, saya beri judul berharap kepada Tuhan meskipun tidak berpengalaman. Kita bisa buka di Alkitab masing-masing dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Saudara bisa baca dari ayat yang pertama, 1 Samuel 17 ayat yang pertama, sampai ayatnya yang ke-58. Karena ayat-ayatnya ini banyak, saya hanya baca beberapa saja. Bapak Ibu bisa baca di tempat Bapak Ibu masing-masing. Singkat cerita, Daud ini sudah diurapi menjadi raja. Tapi dia tidak langsung menduduki tahta raja, melainkan dia menjadi pelayan terlebih dahulu. Poin yang lumayan penting juga kita renungkan adalah untuk menjadi orang yang dipercaya hal yang besar, kita juga harus bisa dipercaya hal yang kecil, perkara yang kecil. Ada satu ayat yang sangat memberkati saya, Bapak Ibu, dari 1 Samuel pasal 17 ini, ayatnya yang ke-26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai dia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Berharapnya Daud kepada Tuhan bisa dinilai dari sini. Meskipun dia tidak berpengalaman berperang, berbeda dengan Saul yang mana dia dari masa mudanya sudah dilatih menjadi seorang petarung gitu ya. Tapi Daud ini tidak dilatih seperti itu, melainkan dia hanya menggembalakan kambing domba. Ada banyak hal dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi kehidupan ini, kita menghadapinya baru pertama kali. Ada tantangan kehidupan yang mana kita belum berpengalaman. Tetapi kita belajar dari pertarungan Raja Daud dan Goliat, yang mana Bapak Ibu bisa baca di 1 Samuel pasal 17 ini. Dia belum berpengalaman secara spesifik untuk menjadi petarung. Tetapi Tuhan mempersiapkan dia di padang rumput, di mana ketika dia mengembalakan kambing domba, yang di video sebelumnya saya katakan itu dianggap sepele oleh keluarganya. Ternyata Tuhan mempersiapkannya di situ. Waktu ada singa atau beruang yang ingin menyerang dombanya, Raja Daud ini dilatih oleh Tuhan dalam tanda kutip untuk mengalahkan singa dan beruang. Dan ternyata pengalaman kehidupannya itu, meskipun tidak secara langsung menjadi seorang petarung, ternyata itu yang memberkati dia untuk mengalahkan Goliat. Dan dari kalimat tadi yang saya sudah bacakan, saya bacakan kembali di 1 Samuel 17 ayat 26. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Itu menunjukkan, menandakan bahwa Raja Daud berharap hanya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatan. Jadi perenungan kita saat ini, kalau kita menghadapi satu persoalan yang baru pertama kali kita alami,
yang mana kita nggak pernah alami sebelumnya, kita tidak berpengalaman. Saya yakin dan percaya Tuhan sanggup memberkati saudara melewati semuanya ketika saudara berharap kepada Tuhan. Selalu libatkan Tuhan dalam setiap persoalan kita, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah merenungkan firman-Mu, di mana kami diajarkan selalu berharap kepadamu meskipun persoalan kehidupan kami tidak pernah kami hadapi sebelumnya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melewati badai, memimpin kami melewati badai Tuhan. Dan apapun yang kami hadapi ketika kami bersama dengan Engkau, Engkau akan menjamah, memberikan kemenangan. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.